Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo dari Katup Saku. Sebelum saya membacakan tulisan sejarah adat yang saya tulis, terlebih dahulu saya ucapkan kepada sana, semoga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di like dan di subscribe agar sana selalu mendapat sejarah adat yang saya tulis dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ame timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan sejarah adat yang saya tulis, yaitu Kamanakan nan dilutui nan batali ame, nan ditabui joharato. Kamanakan nan dilutui nan batali ame ini terdiri dari dua bagian. 1. Kamanakan nan dilutui nan batali ame nan ditabui joharato. Kedua, kamanakan nan dilutui nan batali ame nan manabui jo tanago. Satu, kamanakan nan dilutui nan batali ame nan ditabui joharato. Asalnya berkaitan dengan pembuatan dan menanam Datuk Tunku Nantigo sajarangan, yaitu menambah 2 orang datuk dalam sekaum yang sepersukuan, yaitu Datuk Monti orang Cadik Candokio, ahli dalam bidang pemikiran dan pendapat, dan Datuk Malin orang Johan Jauhari, ahli dalam bidang kerohanian, keyakinan, keagamaan. Karena untuk menambah kedua orang datuk itu, oleh datuk yang pertama, tidak adanya kemenakan nan didagu nan batali dara, dan tidak ada pula kemenakan nan didado nan batali adat, dan tidak ada juga kemenakan nan dipusik nan batali akabudi yang tepat dan pantas untuk ditegakkan dan ditanam untuk memakai gelar pusako adat datuk itu, Datuk Monti dan Datuk Malin. Datuk yang pertama sekali ada dalam kaum yang persukuan dalam sebuah dusun atau koto, mencari dan memilih anak dari orang yang tidak sekaum, sepersukuan, baik yang berada di dalam dusun atau koto itu maupun yang berada di dusun atau koto yang lain, dengan cara dibeli atau ditukar dengan sawah atau para maupun binatang ternak melalui rundingan dan mufakat terhadap ayah dan mamaknya, asal mau menjadi kemenakan dari datuk yang pertama itu dan sepaham, sependapat terhadap kelarasan adat yang dipakainya. Karena kemenakan itu mempunyai kelebihan dalam bidang cadik pandai, yaitu ahli fikir dan pendapat, atau dalam bidang suluh bendang, yaitu ahli keagamaan, kepercayaan,
dan keyakinan. B. Kemenakan nan dilutui dan batali ameh ini asalnya berkaitan dengan pembuatan dan menanam datuk nan ampek gini nan pertama, yaitu sesudah terbentuknya datuk tungku dan 3 sajarangan. Kemudian ditambah 1 orang datuk lagi, yaitu Datuk Dubalang. Datuk Dubalang ini adalah orang Bagak tiada tanding, Pasilik tiada banding, untuk menjaga anak kemanakan orang sekaum yang sepersukuan, serta orang dalam dusun atau kota dan negari, dan juga menjaga keamanan daerahnya dari gangguan yang datang ke dalam daerahnya, baik gangguan penduduk daerah lain maupun gangguan dari binatang buas. Pada zaman itu, binatang-binatang buas masih banyak berkeliaran disebabkan para penduduk masih sedikit dan daerah-daerah masih berbentuk rimba raya dan hutan belantara. Penambahan Datuk Dubalang ini dalam susunan Datuk Ampek Jinih dilakukan oleh datuk yang pertama sekali datang ke daerah Taratak itu. Dari Taratak menjadi dusun, dari dusun menjadi kota dan negari, karena pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Datuk yang pertama itu dalam mencari dan memilih Datuk Dubalang itu berunding dan mufakat dengan Datuk Tungku dan 3 sajarangan. Dalam mencari memilih Datuk Dubalang ini disebabkan karena 1. Pertama, tidak adanya kemenakan yang didagut dan batali darah dari Datuk Tungku dan 3 sajarangan yang tepat dan pantas untuk memakai gelar pusaka adat Datuk, yaitu Datuk Dubalang. Kedua, tidak adanya kemenakan yang didado dan batali adat dari Datuk Tungku dan 3 sajarangan yang tepat dan pantas untuk memakai gelar pusaka adat Datuk, yaitu Datuk Dubalang. 3. Ketiga, tidak adanya kemenakan yang dipusik dan batali akabudi dari Datuk Tungku dan 3 sajarangan yang tepat dan pantas untuk memakai gelar pusaka adat Datuk, yaitu Datuk Dubalang. C. Kemenakan yang dilutui dan batali ameh ini berkaitan dengan meneruko daerah baru, yaitu Bolahan. Karena tidak ada kemenakan yang didagut dan batali darah, dan tidak ada kemenakan yang didado dan batali adat, dan tidak ada kemenakan yang dipusik dan batali akabudi, yang mau pindah ke daerah yang baru yang belum ditaruko, atau para kemenakan itu tidak ada dan punah. Kemudian Datuk Ampek Jinih berunding bersama orang sekaum yang sesuku untuk membela gelar pusaka adat Datuk itu, dan bolahan gelar pusaka adat Datuk itu diberikan kepada kemenakan yang dilutui dan batali ameh dan ditabui Joharato untuk dipakainya di daerah yang baru yang akan ditarukonya sebagai bolahan dari Datuk di daerah yang lama. Kemenakan yang dilutui dan batali ameh ini bisa berasal dari penduduk asli, bisa berasal dari daerah lain, bisa berasal dari para pendatang, asal bisa memenuhi syarat-syaratnya sebagai datuk, yaitu datuk pucuk suku adat dengan keahliannya, datuk monti adat dengan keahliannya, datuk malin adat dengan keahliannya, Datuk Dubalang adat dengan keahliannya, yang sepaham dan sependapat mengenai adat yang beliau pakai. Dibuatlah kartu pusaka adatnya.
Maniliek di ate roman, memandang di ate rupo, manilai di ate sipai, baharago di ate patui. Tatumbuak biduak dikelokkan, tatumbuak kato dipikirkan. Indak kayu janjang di kapiang, indak ameh bungka diasa. Maksudnya, menilik di atas roman. Menilik atau meneliti seseorang itu pada bentuk fisik dan bentuk akhlak budi pekerti. Memandang di ate rupo. Memandang seseorang itu pada ilmu dan kepandaiannya. Menilai di ate sipai, yaitu menilai seseorang itu kepada sifat, tingkah laku perangai yang dilakukan sehari-hari, baik atau buruk. Bahargo di ate pati, yaitu bahargo, berharga seseorang itu kalau mempunyai mulai dari bentuk fisiknya dan akhlak budi pekerti yang baik, mempunyai pula ilmu dan kepandaian yang lebih dalam sesuatu bidang, dan sifat tingkah laku perangainya baik pula. Tentu orang itu dibutuhkan atau dipakai dan disenangi oleh orang lain yang bisa dibawa bekerja sama. Orang seperti ini tentu patut dihargai dan dihormati, baik dihargai dengan kedudukan maupun dihargai dengan emas, perak. Tatumbuak biduak dikelokkan, yaitu tatumbuak kato dipikiri karena mendapatkan kesulitan dalam mencari dan memilih orang yang tepat dan pantas di dalam orang sekaum yang sesuku untuk memakai gelar pusako adat datu. Kemudian dipikirkan untuk mencari dan memilih dari orang yang tidak sekaum yang sepesukuan. Indak kayu janjang di kapiang, yaitu kalau tidak ada orang yang dekat menurut alur dan patut, orang yang lain pun tidak apa, kita jemput jika perlu ditukar dengan harta benda. Indak ameh bongkah diasa, yaitu untuk mendapatkan orang yang tepat dan pantas yang diinginkan, cara apapun akan dilakukan walaupun bukan sekaum sepesukuan. Kamanakan nan dilutui nan batale ameh ini menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuknya terdiri dari 1. Dalam menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuk Tunku dan Tigo Sajarangan, karena tidak ada kemenakan nan didagu nan batali dara, dan tidak ada kamanakan nan didado nan batali adat, dan tidak ada kamanakan nan dipusek nan batali akabudi yang pantas dan tepat. Kedua, dalam menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuk Ampek Gini nan Patamu, karena tidak ada kemenakan nan didagu nan batali dara, dan tidak ada kemenakan nan didado nan batali adat, dan tidak ada kemenakan nan dipusek nan batali akabudi yang pantas dan tepat. 3. Dalam menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuk Bolahan nan Patamu, karena tidak ada kemenakan nan didagu nan batali dara, dan tidak ada kemenakan nan didado nan batali adat, dan tidak ada kemenakan nan dipusek nan batali akabudi yang tidak mau berpindah ke daerah lain yang belum ditaruku, yang masih berbentuk hutan dan rimba raya, dan para kemenakan dari datuk itu yang sudah punah, tidak ada penerus gelar pusako adat datuknya. Kato pusako adatnya.
Pandangan jauh Allah dilayangkan, pandangan dake Allah ditukikkan. Allah dikumpuhkan nan taserak, Allah dibinjek nan tacicih. Allah ditimpiang di tampi tore, Allah dipilih atas cik-cik. Allah disisihkan boreh jo malukui, Allah tobang dodak jo sokam. Allah diambil nambone kali pakai. Menanam dan menegakkan gelar pusako adat datuk kemenakan nan dilutui nan batali ameh nan ditabui joharato ini dengan kato pusako. Kato pusako adat. Gajah datang jo gadiang, ruso datang jo tanduk, bangau tobang jo putih, gagak tobang jo hitam. Menanam dan menegakkan gelar pusako adat datuk kemenakan nan dilutui nan batali ameh nan ditabui joharato ini dinamakan bungo batanam. Kato pusako adat. Bungo ditanam pucuk adat, bungo dikambang pucuk suku adat, pucuk menjulai cupak nanduo. Babungo rimbun de adat, baurek mencakam kalimbago, babuah kato nambana. Maisi adat jo manuang limbago. Kato pusako adatnya. Putih kape dapet dicaliak, putih hati baka adaan. Maisi adat. Maisi adat kepada dusun atau koto serta negari berupa hasil sawah atau hasil para atau binatang piaraan maupun mata uang alat pembayaran yang sah. Melalui datuk pucuk suku adat. Kalau sudah ada datuk pucuk adat dalam dusun atau koto serta negari itu, alat pembayarannya diberikan melalui datuk pucuk adat. Maisi adat dan tujuan dan gunanya. 1. Sebagai tanda putih hati dari datuk kemenakan nan dilutui nan batali ameh nan ditabui joharato kepada dusun atau koto tempat beliau tinggal untuk pembangunan daerah pada zaman dahulu itu, karena maisi adat ini dengan hasil sawah atau hasil para maupun binatang ternak. Alat pembayaran itu dipergunakan untuk memberi makan dan minum para penduduk sesudah bekerja bergotong royong dalam dusun atau koto maupun negari itu. Mata uang sebagai alat pembayaran yang sah belum ada. Orang pada zaman itu kalau berjual beli menggunakan cara bertukar barang atau barter. 2. Sebagai tanda putih hati dari datuk kemenakan nan dilutui nan batali ameh itu kepada pemimpinnya. Manuang limbago. Membuat paralekan larak lereng dalam menanam dan menegakkan gelar pusako adat datuk. 1. Mengundang para datuk dengan memakai sirih kokang dan mengundang para penduduk dengan memakai sakapu sirih. 2. Membuat paralekan larak lereng membantai kabau. 3. Mengikuti ketentuan peraturan adat, alat membantai kabau dan ketentuan adat yang ada. Manuang limbago. Tujuan dan gunanya. 1. Sebagai tanda putih hati dari datuk kemenakan nan dilutui nan batali ameh nan ditabui joharato memakai adat. 2. Sebagai tanda putih hati dari datuk kemenakan nan dilutui nan batali ameh nan ditabui joharato kepada sesama para datuk. 3. Sebagai tanda putih hati dari datuk kemenakan nan dilutui nan batali ameh nan ditabui joharato kepada anak dan kemenakan serta orang sekaum yang sesuku, juga kepada orang dalam dusun atau koto itu. 4.
menanam, dan menghimbaukan gelar pusako adat Datuk. Kamanakan nan dilutui nan batali ameh nan ditabui Joharato dalam paralekan lara lereng membatai kabau, dipimpin oleh Datuk Pucuk Adat. Kalau Datuk Pucuk Adat belum ada, memimpinnya dilimpahkan kepada Datuk Pucuk Adat yang pertama dalam dusun atau kota itu. Dibuatlah kata pusako adat. Pandangan jauh alah dilayangkan, pandangan dekat alah dicukikkan, alah dikumpulkan dan taserak, alah dibinjek dan tacicir, alah ditintiang di tepi tore, alah dipilih atas cie-cie, alah disisihkan barih jomalukui, alah tobang dedak josokam, alah diambil nambone kadipakai. Manilik di ate roman, memandang di ate rupo, manilai di ate sipai, baharago di ate patut, tatumbuat biduat dibelokkan, tatumbuat kato dipikirkan, indak kayu jonjang di kapiang, indak ameh bungkah di asa, nan samiang indak bagisi, nan sajari indak bakisa, nan sastitik bapantang hilang, nan sabari bapantang lupo, nan indak ragu dek banyak, nan indak lupo dek lamo, nan indak lokang dek pane, nan indak lapuk dek hujan, nan diasak indak nyolayu, nan dibubui indak nyomati. Gajah datang jo gadiangnya, aruso datang jo tanduiknya, bangau tobang jo putihnya, gagak tobang jo hitamnya. Bungo ditanam pucuk adat, bungo dikambang pucuk suku, babungo menjulai cupak nan duo. Babungo rimbun de adek, babuah masak kato nambana. Putih kapeh dapet dicalik, putih hati baka adaan. Asa gala pusako adat nan bagilia, ditanam Datuk nan pertama di dalam kaum nan sasuku. Asa harato pusako nan ditolong, ditaruko sawah jopara, tambilang bosi menyudahi. Ketek disabui kanamu, gadang dihimbaukan galah pusako adat. Adat lasamo diisi, limbago lasamo dituang. Adat lasamo dipakai, kabau lasamo dibantai, dagiang lasamo dilapa, tanduik lasamo digantung, tulang lasamo ditanam. Darah lasamo dikacau, kuah lasamo diminum, gulai lasamo dimakan. Togak lah indak tasundui, malenggang lah indak tapempe, duduk lah sahamparan, togak lah sapamatang, bakato lah sahilie, bajalan lah samudie. Patah tumbuh hilang berganti, gadang bagilie, pusako ditolong. Atau warih dijawet pusako ditolong. Gadang bagilih kanan mudo, atau warih turun kanan mudo. Harato pusako tinggi bakisah kanan tope. Atau harto pusako tinggi bakisah kanan tope. Godang nan indak namuh hilang, barih nan indak namuh pupui, aluh nan indak namuh putui. Kelima, menandakan kalau kemanakan nan dilutui nan batali ameh nan ditabui Joharato itu sudah memakai gelar pusako adat Datuk sebagai seorang Datuk, merupakan pemimpin bagi kaumnya, anak dan kemanakan serta orang sekaum sesukunya, serta orang lain dalam daerah itu yang harus dihormati dan dipatuhi menurut ketentuan adat yang ada. D. Kemanakan nan dilutui nan batali ameh nan ditabui Joharato ini sesudah terbentuknya orang nan ampek jini dalam sapa sukuan, salah seorang dari datuk itu meninggal dunia.
penerus atau pewaris dari gelar pusako adat Datuk itu sudah punah, iaitu tidak ada kemenakan Nandi Daguet nan batali dara, tidak ada kemenakan Nandi Daudo nan batali adat, dan tidak ada pula kemenakan Nandi Pusek nan batali Akabudi. Kemudian orang sekaum dan sasukunya berunding dan mufakat mencari orang untuk penerus gelar pusako adat Datuk yang meninggal dunia itu. Untuk menegakkan gelar pusako adat Datuk, kemenakan nan dilutui dan batali ame ini memakai hukum cupak buatan. Nah, itulah mengenai kemenakan nan dilutui nan batali ame nan menabui Joharato. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.